Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta tahta suci Rasul Petrus. Dengan pesta ini, kita semua diundang untuk kemudian menyadari bahwa dalam kepemimpinan gereja, Rasul Petrus dan para penggantinya menjadi pemimpin dan penunjuk jalan bagi kita semua umat Katolik di seluruh dunia. Dan kepemimpinan ini bukan semata-mata karena kehebatan dan juga karena potensi yang dimiliki oleh Rasul Petrus, tetapi karena kepercayaan dari Tuhan sendiri yang menunjuk langsung Petrus sebagai pemimpin dari jemaat, dan juga melalui para penggantinya diwariskan estafet atau suksesi apostolik itu. Kita semua yang menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik diundang untuk pertama-tama menjadi orang yang memiliki kerendahan hati, menjadi orang yang taat pada kepemimpinan Rasul Petrus dan para penggantinya ini. Dan yang kedua adalah mau belajar dari kepemimpinan ini, pertama-tama karena rahmat ini diserahkan oleh Tuhan dan bukan karena kehebatan dari manusia. Dan yang kedua adalah bahwa kepemimpinan ini
mau menunjukkan kepada kita ketaatan Rasul Petrus dan para penggantinya untuk menerima amanat itu. Kita juga belajar taat di dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus sebagai imam dan para calon imam, dan juga sebagai umat Allah, untuk senantiasa taat dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Semoga rahmat Allah menolong kita agar rahmat ketaatan menjadi bagian dari hidup kita, tetapi juga mau melaksanakan tugas dan kehendak yang dipercayakan kepada kita dengan sepenuh hati dan dengan penuh kegembiraan. Rahmat Allah menolong kita. Amin.